Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauziah, NPM 058, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai materi riba. Nah, sebelumnya kita kenali dulu definisi dari riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan, sedangkan secara istilah yaitu suatu pengambilan tambahan dari harta pokok atau penambahan modal dengan cara yang batil. Yang dimaksud dengan batil di sini yaitu sesuatu yang tidak mengikuti ketetapan yang telah ditentukan. Nah, di sini sederhananya riba merupakan suatu kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat sistem bunga atau adanya sistem tambahan. Kegiatan riba tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang saja, tetapi riba juga dapat dilakukan dengan menggunakan hewan ternak, menggunakan emas, menggunakan perak, dan lain-lain. Nah, di sini tuh riba sebenarnya sudah terkenal pada masa jahiliyah sebelum munculnya agama Islam. Riba ini adalah sesuatu hal yang memperkaya diri dan menindas kaum kecil. Orang yang melakukan kegiatan riba dapat memiliki sifat seperti kesetanan, di mana dia tuh tidak dapat membedakan di antara yang hak dan yang batil. Lalu dia dapat memiliki sifat yang zalim ataupun dia dapat bertindak memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan saudara. Lalu selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada karena sebab utang piutang dan ada karena sebab jual beli. Karena sebab jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada fadli dan nasiah. Nah, di sini juga karena sebab utang piutang juga terbagi menjadi dua, yaitu ada qard dan jahiliyah. Di mana qard yaitu suatu manfaat tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada peminjam, sedangkan jahiliyah yaitu riba yang dibayar dari melebihi harga pokok karena tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada contoh riba qard. Nah, di sini tuh contohnya ketika si fulan meminjam uang kepada si A dengan jumlah 1 juta rupiah dan mereka membuat perjanjian bahwa ketika si fulan mengembalikan uang tersebut akan dilebihkan sebesar 10%. Maka ketika si fulan melebihkan 10% tersebut, hal itu dilarang dan uang yang 10% itu yang 100.000 termasuk ke dalam kategori riba. Sedangkan contoh dari riba jahiliyah yaitu ketika misalnya si fulan sedang melakukan kredit mobil. Nah, ketentuan yang ditetapkan si fulan akan melunasi dalam jangka waktu 2 tahun, tapi ketika si fulan tidak mampu membayar dalam jangka waktu 2 tahun, si fulan harus membayar denda sebesar misalnya seperti 10%. Nah, hal yang 10% ini merupakan sesuatu hal yang dilarang dan termasuk ke dalam suatu kategori riba. Selanjutnya ada riba karena faktor jual beli. Riba karena faktor jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada riba fadl dan riba nasiah, di mana riba fadl adanya terdapat ketidakseimbangan dalam suatu pertukaran, sedangkan riba nasiah yaitu di dalamnya terdapat suatu penangguhan dalam pertukaran. Nah, terdapat hadis Imam Bukhari yang menyatakan jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur ditukar dengan bur, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka dalam jumlah takaran atau timbangan harus sama dan harus dibayar secara tunai. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa barang-barang ribawi harus dibayar dengan tunai. Lalu ada riba fadl. Riba fadl itu secara bahasa merupakan suatu tambahan atau kelebihan. Nah, yang dimaksud dengan tambahan di sini yaitu kayak misalnya seperti penambahan kuantitas yang terjadi pada pertukaran antar barang ribawi yang sejenis. Contohnya, misal ketika si fulan meminjam emas dengan berat 10 gram, maka mereka membuat keputusan ketika pengembaliannya harus dilebihkan 1 gram. Maka di dalam 1 gram tersebut itu adalah sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam agama Islam, karena yang 1 gram tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Selanjutnya ada riba nasiah. Riba nasiah secara bahasa artinya adalah penangguhan. Dalam konteks jual beli barang ribawi, riba nasiah bukan sesuatu yang menambahkan atau melebihkan, tetapi dalam konteks ini riba nasiah yaitu sesuatu yang ditangguhkan. Contohnya ketika si fulan membeli emas misalnya, tetapi emas tersebut tidak langsung diberikan, sedangkan syarat dari jual beli barang ribawi ini harus dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, jika masih terjadi jual beli barang ribawi secara penangguhan, hal ini termasuk ke dalam riba nasiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tadlis, goror, doror, dan ikhtisar. Nah, yang pertama itu kita akan membahas goror. Goror atau penipuan. Nah, di sini tuh secara bahasa goror adalah menyembunyikan suatu kecacatan. Misalnya, ketika dilakukan suatu kegiatan bisnis atau jual beli,
Nah, di sini tuh misalnya si fulan menjual suatu pakaian, nah tetapi si fulan itu tidak memberikan informasi yang sesuai kepada pihak pembeli. Misalnya di dalam pakaian tersebut ada kecacatan sobek sedikit. Nah, si fulan ini harus memberikan informasi yang sangat transparan kepada pihak pembeli. Nah, jika tidak, ini termasuk ke dalam uh, tadlis atau penipuan. Selanjutnya ada goror. Goror secara bahasa artinya adalah pertaruhan, sedangkan secara istilah yaitu hal ketidaktahuan atau ketidakpastian dalam suatu perkara, kejadian peristiwa dalam suatu transaksi atau jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan di antara baik dan buruknya. Menurut Abdullah, goror terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada jual beli barang yang belum ada, yaitu disebut madum. Lalu kedua, jual beli yang tidak jelas. Yang ketiga, jual beli yang tidak mampu diserah terimakan. Selanjutnya ada zoror. Zoror merupakan suatu transaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian, ataupun di dalamnya terdapat penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak secara batil. Nah, contohnya tuh ketika misalnya si fulan mendaftar asuransi konvensi, di mana si fulan telah mengikuti misalnya selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun si fulan sudah tidak dapat membayar asuransi tersebut karena dia sudah tidak sanggup membayar, maka pihak asuransi memberikan kesepakatan bahwa uang yang telah dibayarkan kepada pihak asuransi akan hangus karena si fulan tersebut sudah tidak mampu membayar kegiatan tersebut lagi. Lalu selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar adalah membeli barang pada waktu yang lapang lalu menimbunnya sehingga terjadi kelangkaan di pasar lalu mengeluarkan ketika harga sudah melonjak tinggi. Terdapat beberapa pandangan atau pendapat terhadap kegiatan ikhtisar. Yang pertama adalah haram mutlak, di mana yang dimaksud haram mutlak ini ketika suatu barang telah memenuhi kebutuhan satu keluarga lalu ketika ia mengeluarkan menjual dengan harga yang tinggi, maka ini termasuk ke dalam kategori haram. Lalu ada yang berpendapat makruh karena alasan Rasulullah atau Nabi Muhammad melarang hanya sebatas ihtikar atau hanya sebagai hukum makruh saja, karena pada saat ini dilakukan hanya untuk pembelajaran saja. Ada yang berpendapat diharamkan jika yang ditimbunnya itu berupa makanan, tetapi jika yang ditimbun bukan berupa makanan, hal ini diperbolehkan. Lalu ada yang berpendapat haram ihtikar, di mana diharamkan jika di beberapa tempat saja. Nah, hal ini menggambarkan berarti tidak dipukul rata bahwa penimbunan itu tidak diperbolehkan. Penimbunan boleh dilakukan tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, di mana penimbunan boleh dilakukan jika tidak merugikan orang banyak atau tidak mengganggu perekonomian. Dan yang terakhir ada boleh ihtikar secara mutlak. Nah, pada saat itu Rasulullah pernah menyuruh untuk membeli suatu barang lalu membawanya ke rumah. Nah, hal ini yang menggambarkan jika Rasulullah membolehkan ihtikar, karena jika Rasulullah tidak membolehkan, Rasulullah tidak akan menyuruhnya untuk membawa ke rumah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, lebihnya mohon dimanfaatkan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.